Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Kaptimelinda dengan NIM 22053017. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah saya yaitu Ekonomi Islam dengan judul Teori Perilaku Produsen. Masuk yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup produksi menurut Islam. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa dan kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam pada akhirnya mengerucut pada manusia dan eksistensinya, yaitu mengutamakan harkat kemuliaan manusia. Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan suatu kesatuan yang paling berkait satu dengan yang lainnya. Kegiatan produksi harus sepenuhnya sejalan dengan kegiatan konsumsi. Tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahat bagi konsumen yang diwujudkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Berikut ini beberapa pengertian produksi menurut para ekonomi Muslim kontemporer. Yang pertama yaitu menurut Kauf, mendefinisikan kegiatan produksi adalah perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua, Rahman, menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan produksi distribusi secara merata. Yang ketiga, Ulhaq, menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardu kifayah, yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhannya bersifat wajib. Yang keempat itu Siddiq, mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan, nilai kebijakan atau kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebijakan bagi masyarakat, maka ia telah bertindak Islami. Yang kedua yaitu tujuan produksi menurut Islam. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahat bagi konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, di antaranya yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu motivasi produsen dalam berproduksi. Dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Jika tujuan produksi itu adalah menyediakan kebutuhan material dan spiritual untuk menciptakan kemaslahatan, maka motivasi produsen tentu saja juga mencari kemaslahatan, di mana hal ini juga sejalan dengan tujuan di kehidupan seorang muslim. Mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis lain memang tidak dilarang, sepanjang berada dalam lingkup tujuan dan hukum Islam. Maslahat bagi produsen terdiri dari dua komponen, yaitu keuntungan dan berkah. Nilai-nilai Islam dalam produksi. Upaya produsen untuk memperoleh maslahat yang maksimum dapat terwujud apabila produsen mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang Islami. Sebagaimana juga dalam kegiatan konsumsi, nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari tiga nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu khalifah, adil, dan takaful. Secara lebih rinci, nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi: yang pertama, berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhir, mendapati janji dan kontrak, memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan juga kebenaran, berpegang teguh kepada kedisiplinan dan dinamis, memuliakan prestasi produktif atau produktivitas, mendorong ukhuwah antara sesama pelaku ekonomi, selanjutnya menghormati hak nilai individu, adil dalam bertransaksi, mengikuti syarat dan rukun akad atau transaksi, memiliki wawasan sosial, membayar upah tepat waktu dan layak, menghindari jasa dan jenis produksi yang diharamkan dalam Islam. Penerapan nilai-nilai di atas dapat
Dalam produksi tidak saja akan mendatangkan keuntungan bagi penerapan produsen, tetapi sekaligus mendatangkan berkah. Kombinasi keuntungan dan berkah yang diperoleh oleh produsen merupakan satu masalah yang akan memberikan kontribusi bagi tercapainya falah. Dengan cara inilah, maka produsen akan memperoleh kebahagiaan hakiki, yaitu kemuliaan tidak saja di dunia, tetapi juga di akhirat. Prinsip-prinsip Islam dalam produksi. Semangat produksi untuk menghasilkan masalah perlu dituntun dengan penilaian prinsip ekonomi Islam. Nilai dan prinsip pokok dalam produksi adalah sebagai berikut. Poin yang pertama yaitu amanah dan mewujudkan masalah. Poin yang kedua yaitu profesionalisme, dan poin yang ketiga yaitu pembelajaran sepanjang waktu untuk efisiensi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Sebelum masuk pada kesimpulan, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan saya tadi yaitu karakteristik penting produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan, harkat kemanusiaan, yaitu memegang kualitas dan derajat hidup serta kualitas kemanusiaan dari manusia. Karakter ini membawa implikasi penting dalam teori produksi. Tujuan produksi dalam pandangan Islam adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahat bagi konsumen yang diwujudkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan modern, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan, serta memenuhi sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Permintaan dan penawaran adalah dua konsep yang mendasari kegiatan perekonomian yang sangat luas. Permintaan dan penawaran juga merupakan dua kata yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Biasanya merupakan kekuatan-kekuatan yang membuat perekonomian pasar bekerja. Konsep ekonomi Islam mengenai permintaan dan penawaran ini mirip sekali dengan ekonomi konvensional, namun terdapat batas-batasan individu untuk berperilaku sesuai dengan aturan syariah. Dalam ekonomi Islam norma dan normal, Islam merupakan prinsip dasar Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi, sehingga teori ekonomi yang terjadi menjadi berbeda dengan teori pada ekonomi konvensional. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.